Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kawan-kawan semua ya. Terakhir kita membahas tentang 3 konsep dasar ekonomi ya. Ada kelangkaan, ada pilihan dan biaya peluang ya. Ini sudah kita bahas di pertemuan terakhir kita. Oke, ketika kita mampu ya memahami dengan baik ya, tentang konsep dasar ekonomi, maka ya akan memberikan manfaat. Ya, yang pertama itu bagi individu, ya, kita akan mampu mengambil keputusan terbaik. Ya, dengan banyaknya keinginan, banyaknya kebutuhan kita, tetapi kita mampu mengambil keputusan terbaik. Ya, sehingga keputusan yang kita ambil itu akan mampu memberikan kita kepuasan ya. Bagi perusahaan ya, maka perusahaan akan mampu ya memaksimalkan keuntungannya. Jadi setiap yang menjadikan keputusan maka itu pastikan mendapatkan keuntungan ya. Oke, yang ketiga bagi negara ya, maka negara akan mampu mengambil setiap keputusannya ya, itu akan mampu mensejahterakan masyarakat. Maka penting ya kita memahami tentang 3 konsep dasar ekonomi ini. Oke, kita lanjutkan ya ke pengertian ekonomi. Oke, kata ekonomi itu pertama kali dikemukakan oleh Xenophon ya, seorang ahli filsuf Yunani. Ada 2 suku kata ekonomi, oikos dan nomos. Artinya adalah pengaturan rumah tangga. Oke, pengertian ekonomi secara umum adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dengan sumber daya yang terbatas untuk bagaimana mampu menghasilkan semaksimal mungkin ya, dalam rangka untuk mendapatkan kesejahteraan. Oke, kesejahteraan di sini itu terpenuhinya minimal kebutuhan pokok. Ya, intinya mencukupi gitu ya. Ya, sehingga apa yang menjadi kebutuhannya ya, sehingga dia masih mampu mencukupi kebutuhan ya, apa yang menjadi keinginan gitu. Oke, sedangkan menurut para ahli ya, ada 3 ya. Pertama adalah Adam Smith ya. Ya, Adam Smith mengatakan ekonomi adalah ya, ilmu ya yang mempelajari ya tentang penyelidikan ya keadaan ya sebab adanya kekayaan negara. Gitu ya, di dalam bukunya The Wealth of Nation ya. Dia ya mengkaji ya meneliti kenapa ya adanya kekayaan negara. Ya, ternyata ya di dalam bukunya ini dia mengatakan bahwa sumber kekayaan negara itu adalah berasal dari sumber daya manusia. Oke, yang kedua adalah Samuel Schom. Dia mengatakan bahwa ekonomi adalah studi tentang perilaku masyarakat ya dalam cara memilih ya menggunakan sumber daya yang langka sehingga ya mampu ya memproduksi ya barang dan jasa, kemudian ya disalurkan ya baik saat sekarang maupun akan datang gitu ya. Oke, sedangkan menurut Pelson ya ekonomi itu adalah yang berkaitan dengan kesejahteraan materi ya. Oke, baik. Selanjutnya adalah masalah-masalah ekonomi. Inti masalah ekonomi itu adalah kelangkaan. Ya, ada 2 yang masalah-masalah ekonomi. Yang pertama adalah
menurut ekonomi klasik. Ya, apa itu? Yang masalahnya, yang pertama adalah masalah produksi, ya, bagaimana pengadaan input, ya, proses, bahkan bagaimana pula nanti supaya hasil, ya, output, ya, itu bisa lebih banyak, gitu ya. Yang kedua adalah masalah distribusi. Masalah ini berkaitan tentang bagaimana ya mendistribusikan ya barang yang sudah jadi. Supaya apa? Supaya ya barang tersebut ya bisa didapatkan oleh masyarakat. Ya. Oke, yang ketiga adalah masalah konsumsi. Ya, ini adalah masalah yang berkaitan dengan bagaimana ya memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Oke, ini adalah ekonomi menurut klasik. Oke. Yang kedua adalah masalah ekonomi menurut modern. Ya. Pertama adalah barang apa. Ya, jadi pertama adalah kita menentukan apa barangnya, kemudian berapa banyak barang yang akan diproduksi. Ya. Misalnya adalah makanan, ya, pakaian, ya, mesin industri atau sarana prasarana. Maka kita tentukan dulu nih yang mana dulu yang perlu kita produksi, apa dulu barangnya. Yang pertama, yang kedua adalah setelah dapat barangnya, maka langkah kedua adalah bagaimana cara memproduksi. Maka caranya adalah menggunakan teknologi, gitu ya. Apa itu? Misalnya tenaga kerjanya, ya, mesin, ya, serta bahan mentah yang digunakan. Nah, hingga proses itu, ya, proses produksi ini sehingga menghasilkan barang, ya, dengan proses ya yang seefisien mungkin. Nah, oke, sehingga menjadilah barang, gitu ya. Maka langkah selanjutnya adalah barang tersebut untuk siapa. Ya, sudah jadi barangnya nih, maka barangnya itu untuk siapa. Ya. Maka ini penting ya bagi penjual menentukan ya tempat ya, dan orangnya. Gitu. Supaya apa? Supaya barang yang diproduksi itu ya sesuai dengan permintaan yang efektif. Artinya barang yang kita produksi itu kita jual dengan orang yang mampu membelinya. Maka ini adalah dua masalah ekonomi yang menurut klasik dan menurut modern. Oke, selanjutnya adalah ya ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kelangkaan. Ya, yang pertama adalah jumlah barang itu tersedia terbatas. Ya, jadi yang tersedia itu terbatas gitu. Memang jumlahnya tidak banyak. Pertama, yang kedua adalah banyaknya sumber daya alam yang rusak. Gitu ya. Misalnya apa? Misalnya adalah adanya pencemaran lingkungan, penerbangan liar, kebakaran gitu ya. Dan yang ketiga adalah keterbatasan sumber daya manusia. Jadi terkadang ada sumber daya alamnya gitu ya, yang perlu diolah, tapi ada pula keterbatasan sumber daya manusianya. Sehingga ini juga menyebabkan adanya kelangkaan. Gitu ya. Yang keempat adalah peningkatan kebutuhan manusia lebih cepat dibandingkan dengan kemampuan penyediaan sarana kebutuhan. Jadi lebih cepat dia ya peningkatan kebutuhannya gitu ya. Maka ini adalah 4 ya faktor yang menyebabkan terjadinya kelangkaan. Oke, baik kawan-kawan semua. Oke, barang dan jasa. Kegunaan barang. Apa itu barang ya?
Barang adalah benda-benda yang berwujud, ya. Jadi ada wujudnya, ya, maka itu adalah barang. Sedangkan jasa adalah tidak dapat digolong, ya, sebagai barang, tetapi, ya, dia mampu memberikan kepuasan. Ya. Jadi bedanya kalau barang itu dia ada wujudnya, kalau jasa dia tidak ada wujudnya, oke, tetapi dia mampu memberikan kepuasan. Ya. Maka ini bedanya, ya, antara barang dan jasa. Oke, macam-macam barang, ya. Yang pertama ada namanya barang ekonomi. Ya, barang ekonomi ini adalah barang yang ketika kita ingin mendapatkannya, maka membutuhkan biaya, ya, membutuhkan pengorbanan, ya, sehingga kita bisa mendapatkannya. Ya. Sedangkan barang bebas, ya, adalah barang yang ketika kita menginginkannya, maka tanpa menggunakan biaya, ya, tanpa menggunakan pengorbanan, ya, bebas kita untuk mendapatkannya. Sedangkan barang air adalah barang yang, ya, sudah siap pakai, gitu ya, barang yang siap dikonsumsi, ya, jadi sudah akhir, gitu. Sedangkan barang tahan lama ini adalah waktunya, ya, jadi waktunya itu tahan dalam beberapa waktu, gitu ya, jadi ada tahan lama. Sedangkan barang tidak tahan lama ini adalah barang yang, ya, kegunaannya itu perlu secepatnya digunakan, ya, perlu secepatnya itu dikonsumsi. Kenapa? Karena barang tersebut tidak tahan lama. Oke, ya. Selanjutnya adalah barang modal. Ya, barang modal adalah barang yang kita gunakan, ya, dalam proses produksi, ya, bahkan untuk mendapatkan barang yang berikutnya. Ya, maka dia dikatakan sebagai barang modal, ya. Oke, baik, ya, kebutuhan dan jenis-jenis kebutuhan. Kebutuhan adalah keinginan manusia terhadap barang dan jasa. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan, yang pertama adalah tingkat pendidikan. Ya, tentu semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka kebutuhannya juga akan semakin banyak, ya. Yang kedua adalah lingkungan sosial, budaya, dan kegiatan sosial. Dan ini adalah, ya, akan mempengaruhi juga, ya, banyaknya kebutuhan kita. Ya. Kenapa? Karena ada faktor lingkungan. Ya, misalnya teman kita, ya, lingkungan sosial kita, ya, maka ini akan mempengaruhi kita dalam memenuhi kebutuhan, ya. Yang ketiga adalah sifat individu itu sendiri, ya. Jadi memang, ini berasal dari dirinya sendiri, gitu. Ya, kenapa? Karena mungkin, ya, dia merasa kurang puas, gitu ya, sehingga ini menjadi, ya, faktor, ya, seorang, ya, dalam memenuhi kebutuhannya. Sedangkan yang keempat adalah kemajuan teknologi informasi. Dengan perkembangan teknologi dan informasi, maka ini juga akan mempengaruhi kebutuhan kita, ya. Jadi ada 4 faktor, ya, yang mempengaruhi kebutuhan. Pertama adalah tingkat pendidikan, ya, lingkungan sosial, yang sifat individu itu sendiri, dan yang keempat adalah kemajuan teknologi dan informasi, ya. Oke. Adapun jenis-jenis kebutuhan, ya, pertama adalah kebutuhan menurut intensitasnya. Ada kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Sedangkan menurut waktu, ya, sekarang dan akan datang. Ya, menurut sifatnya ada jasmani dan rohani. Ya, sedangkan menurut subjeknya, ya, ada individu dan ada kelompok, ya. Maka ini adalah jenis-jenis kebutuhan yang perlu kita pahami, ya. Oke, baik kawan-kawan semua. Ya, selanjutnya adalah alat pemenuhan kebutuhan. Ya, apa itu alatnya? Tentu adalah barang dan jasa, gitu ya.
Maka jenis-jenis barang tersebut yang pertama itu berdasarkan cara memperolehnya. Cara memperolehnya itu dibedakan menjadi dua. Barang ekonomi adalah barang ketika kita membutuhkannya, kita membutuhkan biaya. Sedangkan barang non-ekonomi atau disebut juga sebagai barang bebas. Yang kedua adalah berdasarkan cara penggunaannya. Ada barang pribadi, itu kita gunakan untuk diri kita, dan juga ada barang publik, adalah barang umum yang bisa digunakan oleh masyarakat. Sedangkan yang ketiga adalah berdasarkan hubungan pemakaian. Ada yang sifatnya substitusi, dan ada juga sifatnya komplementer. Ini yang ketiga. Yang keempat adalah berdasarkan cara pengerjaannya atau prosesnya. Ada barang mentah, ada setengah jadi, dan barang jadi. Ini adalah proses sehingga barang tersebut menjadi barang jadi atau barang yang siap dikonsumsi. Yang kelima adalah berdasarkan bentuk dan sifatnya. Jadi ada namanya barang tetap dan barang bergerak. Ini adalah jenis-jenis barang yang perlu kita pahami. Selanjutnya adalah prinsip dan motif. Apa itu prinsip ekonomi? Prinsip itu adalah pedoman yang kita gunakan dalam melakukan kegiatan ekonomi, atau cara bertindak dengan berusaha mencapai hasil yang semaksimal mungkin dengan biaya pengorbanan kita yang sekecil-kecilnya. Jadi ini adalah prinsip ekonomi. Sehingga ketika kita mampu menerapkan prinsip ekonomi ini, maka ada manfaat yang bisa kita dapatkan. Yang pertama adalah hasil yang kita peroleh itu bisa maksimal. Kenapa? Karena kita menerapkan prinsip ekonomi. Yang kedua, kemampuan dan alat modal yang digunakan itu secukupnya. Karena kita tahu yang tidak guna jangan kita pergunakan. Jadi cukup kita gunakan yang secukupnya. Yang ketiga adalah resiko kerugian diperkecil. Jadi kita tahu kalau misalnya rugi maka ada langkah-langkah yang perlu kita lakukan. Yang keempat adalah pemborosan dapat dihindari. Jadi sesuatu yang boros yang tidak ada gunanya kita hindari. Maka ini adalah manfaat ketika kita mampu menerapkan prinsip ekonomi. Maka ada hal-hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, menentukan skala prioritas. Jadi yang penting, yang prioritas kita terlebih dahulukan. Yang kedua, memilih barang dan jasa yang memiliki kualitas terbaik. Jadi kualitas terbaik itu dulu yang didahulukan. Yang ketiga, berusaha untuk memperoleh barang yang dibutuhkan dengan harga yang murah. Maka 3 hal ini perlu kita perhatikan. Motif ekonomi. Apa itu motif ekonomi? Adalah gejala yang mendorong kita untuk melakukan tindakan ekonomi. Jadi adalah gejala yang mendorong kita untuk melakukan kegiatan ekonomi. Sehingga motif ekonomi ini terbagi dua. Yang pertama adalah motif intrinsik. Ini adalah motif yang bersumber dari dalam diri kita. Jadi dari dalam diri kita, karena intrinsik. Sedangkan yang kedua adalah motif ekstrinsik. Ini berasal dari bukan dari dalam diri kita. Dia berasal dari luar. Misalnya ada dorongan dari orang lain, sehingga kita melakukan tindakan ekonomi.
Oke, ini ada dua motif ekonomi. Oke, adapun motif ekonomi, ya, yang pertama itu adalah mencapai penghargaan. Jadi ini adalah fitrahnya manusia. Kita ingin dihargai, kita ingin dihormati, ya, maka kita melakukan tindakan ekonomi. Yang kedua adalah mencapai keuntungan, ya. Tentu ya setiap kita menginginkan keuntungan, ya. Kita tidak ingin rugi, ya. Kita selalu menginginkan keuntungan. Oke. Yang ketiga adalah mencapai kekuasaan. Dan ini juga ya sifat manusia ingin berkuasa gitu ya. Yang keempat adalah mencapai kekayaan, ya. Maka ya setiap kegiatan ekonomi yang kita lakukan itu ya kita ingin ya menghasilkan keuntungan sehingga kita mencapai kekayaan gitu ya.